Kalau maksudnya, oh Rasulullah yang menghilangkan kesulitan, ini lagi syirik besar. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, salawat nariyah itu bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan para ulama juga, tapi itu belakangan hari munculnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah. Para sahabat pejuang Azwaja Oman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling terpenting diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para sahabat, siapa yang tidak kenal dengan sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah? Sholawat ini sudah berkembang biak di bumi Nusantara kita. Bahkan hampir seluruh warga Nahdlatul Ulama mengamalkan sholawat nariyah ini atau sholawat tafrijiyah ini. Namun sangat menggelitik telinga kami ketika ada kelompok-kelompok yang sok yes, kelompok-kelompok yang sok sunnah, sok Al-Quran, ini membid'ahkan, bahkan mensyirikkan sholawat nariyah. Mereka adalah kelompok Salafi Wahabi. Tidak asing lagi bagi kita bahwa kelompok Salafi Wahabi ini adalah kelompok yang sering membid'ahkan dan sering mensyirikkan amaliyah Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya para sahabat, ketika mereka mengatakan tidak mau mengamalkan sholawat nariyah, ya silahkan, saya tidak marah. Akan tetapi ketika mereka mengeklaim bahwa sholawat nariyah ini adalah sholawat yang mengandung kesyirikan, maka kami ya merasa tergelitik telinga kami. Ya, oleh karenanya para sahabat, pada kesempatan kali ini akan saya tanggapi klaim mereka, tentunya dengan beberapa tanggapan. Yang pertama, sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah ini adalah sholawat yang dikarang bukan dari ulama Indonesia, akan tetapi dikarang oleh ulama dari Maroko, yakni Syekh At-Taji Al-Maghribi. Ya, beliau Syekh Ahmad At-Taji ini sangat alim sekali, ya, sangat alim sekali, mulai dari bidang fikih, ya, mulai bidang hadis, alim pokoknya, alim. Tidak bisa diragukan lagi kealimannya, sangat alim. Kemudian yang kedua, bacaan lengkap sholawat tafrijiyah atau sholawat nariyah adalah Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumilak. Kemudian yang ketiga, ini yang inti. Ya, klaim mereka akan saya bantah dengan jurus ala pondok pesantren, yakni dengan ilmu nahwu shorof. Para sahabat, sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah ini dianggap mengandung kesyirikan oleh mereka kelompok Salafi Wahabi. Ini mereka biasanya tertuju pada 4 kalimat beruntun yang ada dalam sholawat nariyah. Keempat kalimat itu adalah tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab
waktu dobil hawaij wa tunalu bihir raghaib. Ya, mesti mereka mengeklaim sholawat nariyah itu mengandung kesyirikan karena tertuju pada 4 kalimat yang saya sebutkan tadi. Ya, yang mereka artikan dengan bahasa mereka sendiri. Ya, yang pertama, tanhallu bihil uqad. Mereka memaknai tanhallu bihil uqad dengan segala ikatan dan kesulitan itu bisa lepas karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa tanfariju bihil kurab. Segala bencana itu bisa tersingkapkan karena adanya Nabi Muhammad. Kalimat yang ketiga, wa tuqdo bil hawaid. Segala kebutuhan itu bisa terkabulkan karena adanya Nabi Muhammad, kata mereka. Kemudian yang keempat, wa tunalu bihir raghaib. Segala keinginan itu bisa dikabulkan karena adanya Nabi Muhammad. Sehingga dengan makna mereka mengeklaim bahwa sholawat nariyah ini mengandung kesyirikan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki otoritas atau kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah. Misalkan menghilangkan bencana, menghilangkan kesulitan, ya, mengabulkan segala hajat, mengabulkan segala keinginan. Menurut mereka begitu. Namun ya, itu salah besar kalau dipandang dari ilmu nahwu sorof. Ya, wahai para Ustadz Salafi Wahabi, dengarkan perincian saya. Ya, perincian saya dengan menggunakan ilmu nahwu sorof. Yang pertama, tanhallu bihil uqad. Tanhallu di situ adalah fi'il mudhari dari inhallah. Ya, inhallah mengikuti wazan infa'alah. Yang mana ketika kalimat itu mengikuti wazan infa'alah, maka mempunyai faedah atau fungsi limutawa'ati fa'alah. Ya, dampak dari fa'alah. Ya, efek dari adanya perbuatan. Contohnya kasartu azzujaja fangkasaro. Saya memecahkan kaca, maka pecahlah kaca itu. Sehingga adanya fangkasaro, adanya kaca pecah ini karena adanya pelaku, saya yang memecahkan kaca. Ya, sehingga kalau kita larikan ke tanhallu bihil uqad, berarti halallahu al uqada, ya, fanhalat. Allah ini yang melepaskan segala kesulitan. Ya, sehingga segala kesulitan itulah menjadi lepas, menjadi hilang. Kesulitan itu bisa hilang, kenapa? Karena dihilangkan oleh Allah. Jadi sejatinya ya Allah yang menghilangkan. Gitu loh. Kemudian yang kedua, wa tanfariju bihil kurab. Tanfariju di situ adalah fi'il mudhari dari fi'il madhi infaraja yang mengikuti wazan infa'ala, sehingga mempunyai fungsi sama dengan yang pertama, yaitu limutawa'ati fa'ala. Fungsinya adalah dampak dari fa'ala, dampak adanya pekerjaan itu. Sehingga kalau ditampakkan, ya, ditampakkan dari kalimat wa tanfariju bihil kurab, maka farajallahu al-kuraba fangfaraja. Allah subhanahu wa ta'ala ini mensingkap atau membuka, menghilangkan segala bencana, maka hilanglah bencana itu. Sehingga adanya hilangnya bencana ini karena dihilangkan oleh Allah. Itu loh. Ya. Jadi faedahnya adalah limutawa'ati fa'alah. Kemudian yang ketiga, wa tuqdo bihil hawaij.
Tukdo di situ adalah fi'il mudhari yang mabni majhul. Fa'ilnya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena sudah jelas. Ya, sehingga kalau ditampakkan yaqdillahu al-hawaij. Allah Subhanahu wa taala ini mengabulkan segala hajat, segala kebutuhan. Itu karena apa? Karena sudah jelas Allah yang mengabulkan, sehingga sudah jelas maka dimabani majhulkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, watunalu bihir raghaib. Tunalu ini adalah fi'il mudhari mabni majhul juga. Ya, dari mabni maklum yanulu atau tanulu, sehingga kalau ditampakkan yanulu Allahu ar-raghaib. Allah Subhanahu wa taala ini yang memberikan segala keinginan, yang memenuhi segala keinginan. Ya. Dan yang perlu diketahui lagi, bihi yang ada di 4 kalimat, baik yang di tanhallu bihi, ya, tanfariju bihi, wa tuqda bihi, wa tunalu bihi, ini adalah sebagai wasilah. Sehingga Nabi posisinya di situ itu bukan menduduki seperti Allah, enggak. Jadi Nabi tetap menjadi wasilah. Wasilahnya apa? Membaca sholawat. Loh, apakah enggak boleh wasilah membaca sholawat? Boleh-boleh saja. Bahkan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana adanya hadis yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Barang siapa saja membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan 100 hajatnya. Sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. 70 hajat di akhirat dan 30 hajat di dunia. Para sahabat, dari sini sudah jelas bahwa para kelompok Salafi Wahabi yang menuduh bahwa sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah ini mengandung kesyirikan, inilah merupakan kebodohan yang sangat bodoh kalau menurut saya, ya, menunjukkan mereka ini sangat bodoh sekali dalam hal literatur ilmu agama secara keseluruhan. Dan sekaligus saya mengatakan bahwa mereka itulah, ya, sebenarnya yang yang ingin memperpecah belah umat yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.